Mengawali pekan terakhir di tahun 2021, IHSG berhasil dibuka di zona hijau meskipun penguatannya tipis-tipis saja. Dari dalam negeri, kasus virus COVID-19 varian Omicron telah mencapai 46 kasus yang hampir seluruhnya ini berasal dari pelaku perjalanan luar negeri. Meski penyebarannya cepat, pemerintah mengatakan data dari negara lain menyebutkan kematian Omicron ini jauh lebih rendah dibandingkan varian Delta. Studi yang dilakukan di Inggris juga menunjukkan bahwa resiko perawatan yang lebih baik dibandingkan varian Delta. Nah, kalau kita review sepanjang pekan lalu bursa saham domestik melemah 0,59%. Sementara bursa saham Wall Street justru mencatatkan penguatan hingga 2,28% di sepanjang pekan lalu. Akankah penguatan Wall Street ini berpeluang berlanjut di pekan ini yang bisa mendongkrak kinerja IHSG seiring adanya fenomena Santarelli? Nah, Santarelli ini merupakan momen spesifik di mana ada kecenderungan Wall Street akan mengalami kenaikan di 5 hari terakhir perdagangan setiap tahunnya dan berlanjut di 2 hari pertama tahun yang baru. Artinya Santarelli di Amerika Serikat diperkirakan akan mulai pada hari ini Senin 27 Desember dan berakhir pada 4 Januari 2022 mendatang. Penguatan kiblat bursa saham dunia tersebut tentunya memberikan sentimen positif ke bursa saham global lainnya termasuk IHSG. Nah, kalau kita lihat secara historis dalam 20 tahun terakhir, rata-rata selama Santarelli di Amerika Serikat, IHSG mencatatkan kinerja positif sebesar 1,65%. Dan kenaikan tertinggi terjadi pada tahun 2008 ketika IHSG pada saat itu melesat lebih dari 7,5%. Sementara kinerja negatif hanya tercatat pada tahun 2002 dan 2017. Lalu bagaimana saat pandemi? Nah, pada Desember tahun 2020 lalu ketika pandemi COVID-19 mulai membayangi dunia, IHSG bahkan mampu mencatatkan penguatan 0,72%. Dan sejauh ini IHSG di bulan Desember tahun ini mencatatkan penguatan 0,8%. Tapi apakah di penghujung tahun ini tenaga IHSG hanya segini saja mengingat pada minggu terakhir bulan Desember biasanya juga tertekan oleh situasi perdagangan yang kian terbatas karena pelaku pasar ini cenderung merealisasikan keuntungan yang telah mereka dapatkan setahun atau cenderung mengamankan dana mereka nih di periode libur Natal dan Tahun Baru ini. Dan kita lihat pada hari ini IHSG berhasil ditutup di teritori positif meskipun tipis-tipis saja 0,14%. Dan masih berada di level psikologis 6.500, 6.571 menjelang penghujung tahun. IHSG masih belum berhasil mencatatkan kembali penguatan di yang sebelumnya ditargetkan bisa mencapai 6.700. Kemudian secara sektoral pada hari ini sektor bahan baku memimpin penguatan dengan apresiasi hingga 1,37%. Disusul infrastruktur yang menguat 0,87%. Ada juga energi yang menguat 0,55%, sementara teknologi pada hari ini melemah paling dalam 0,71%, kemudian consumer non-primer yang terkoreksi 0,63% dan transportasi dan logistik yang melemah 0,33%. Nah, salah satu sektor yang jadi perhatian pada perdagangan hari ini adalah sektor perbankan. Meskipun di tengah resiko The Fed yang memang diperkirakan secara agresif mempercepat normalisasi kebijakan moneternya, ada sentimen positif nih dari domestik. Nah, pemerintah secara resmi mengalihkan sebagian kepemilikan sahamnya di Bank Mandiri dan juga Bank Rakyat Indonesia ke Lembaga Pengelola Investasi Resmi Negara Indonesia Investment Authority atau INA senilai 45 triliun rupiah. Berdasarkan keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia Jumat 24 Desember lalu, pemerintah mengalihkan 3,73 miliar saham seri B atau setara 8% dari modal disetor dan ditempatkan di Bank Mandiri. Sementara itu di BBRI pemerintah mengalihkan 5,5 miliar saham atau sekitar 3,63% kepada INA. Dengan begitu kepemilikan saham pemerintah di BBRI menjadi 53,19% dari sebelumnya 56,82%. Sebetulnya pengalihan saham Bank Mandiri dan BRI ini merupakan realisasi penambahan modal pemerintah kepada INA dengan nilai 60 triliun rupiah. Secara rinci, besaran 60 triliun rupiah ini berasal dari dua sumber, yaitu dari APBN tahun anggaran 2021 senilai 15 triliun rupiah, sedangkan 45 triliun rupiah berasal dari pengalihan penyertaan saham seri B milik pemerintah di dua bank plat merah tersebut. Dengan bertambahnya equity INA sebagai investor institusi, artinya kemungkinan besar makin memberikan jalan dan juga meningkatkan kepercayaan nih bagi investor yang akan berinvestasi. Dan kita lihat di sini saham-saham perbankan di mana Bank Sentral Asia memimpin penguatan pada hari ini dengan apresiasi 0,68%, disusul BPD Jawa Timur 0,67%, kemudian ada BNI yang menguat 0,37%. Sementara BBRI pada hari ini justru ditutup terkoreksi 0,25%. Bank Mandiri bahkan hari ini melemah lebih dari 1%, 1,06%. Dan pada hari ini Bank Jago Indonesia koreksi lebih dari 2%, 2,46%.
Berikutnya, salah satu sektor yang menguat pada hari ini adalah sektor bahan baku yang mana penguatannya ini ditopang oleh sejumlah saham di industri besi dan baja yang kompak juga menguat pada hari ini. Nah, kalau kita lihat di sini ada Krakatau Steel yang bahkan penguatannya hari ini ditutup hampir 9%, 8,91%. Kemudian ada juga Steel Pipe Industry of Indonesia yang menguat hampir 3%, ada juga Gunung Raja Paksi yang ditutup hampir 2% atau 1,94%. Nah, terkait dengan Krakatau Steel yang kalau kita lihat penguatannya cukup signifikan hari ini, kita tahu ya bahwa sempat dikabarkan berpotensi mengalami kebangkrutan pada Desember tahun ini jika tidak melakukan sejumlah langkah restrukturisasi. Emiten produsen baja BUMN Krakatau Steel atau KRAS ini akhirnya telah menyelesaikan pembayaran utang tranche B sebesar 2,7 triliun rupiah. Dengan penyelesaian kewajiban utang tersebut, maka Krakatau Steel dapat menyelesaikan fasilitas working capital bridging loan sebesar $200 juta kepada 3 bank milik pemerintah, yaitu Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia, dan juga Bank Negara Indonesia. Dengan demikian, di tahun 2021 ini Krakatau Steel telah membayar utang sebesar 3,2 triliun rupiah. Secara fundamental, sampai dengan periode November 2021 ini, emiten KRAS mencatatkan laba bersih sebesar 1,06 triliun rupiah. Dan pada saat periode yang sama, perseroan membukukan pendapatan sebesar 30 triliun rupiah atau meningkat 66,8% secara year on year. Selanjutnya kita akan lihat seperti apa pergerakan IHSG secara teknikal pada perdagangan hari ini. Kita lihat secara teknikal sejak perdagangan 8 hari terakhir, IHSG ini masih bergerak di bawah rata moving average atau MA50-nya. Dan berdasarkan indikator Fibonacci retracement, pergerakan IHSG masih terjebak di antara rentang Fibonacci retracement 0,78 atau di kisaran 6.600 yang menjadi resisten terdekatnya dan juga rentang Fibonacci 0,61 atau kisaran 6.500 yang menjadi support terdekatnya. Kalau kita lihat dari candlestick harian pun dalam beberapa perdagangan hari terakhir, kalau kita lihat sebenarnya tidak tebal ya, hanya tipis-tipis saja yang menunjukkan tampaknya ada keraguan nih pada investor atau bisa saja investor-investor besar ini sudah berlibur jadi tidak melakukan trading. Dan apabila kalau kita lihat sini support terdekat atau di level Fibonacci retracement 0,61 yang menjadi naiklan ini juga kembali di break, maka ada potensi IHSG melanjutkan penurunan dengan support berikutnya berada di rentang Fibonacci retracement 0,5 atau 6.400-an. Pertanyaannya apakah Santa Rally akan berlanjut hingga penghujung akhir tahun ini? Kita nantikan saja dan demikian kembali ke Muhammad Gibran.